Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat dan murid-murid Ibu hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk hari ini kita kenalan dulu dengan Adobe Animate ya. Jadi materi kali ini kita belajar tentang Adobe Animate. Nah, apa aja nih yang akan kita pelajari hari ini? Ibu bagi menjadi 4 poin ya. Yang pertama adalah sejarahnya, kedua adalah definisi, ketiga adalah kegunaan Adobe Animate, dan yang terakhir adalah antarmuka Adobe Animate. Oke, sebelum masuk ke dalam sejarah singkat dari Adobe Animate, Ibu mau tanya dulu nih. Ada tidak di antara sobat dan murid-murid Ibu ini masih ada yang bertanya-tanya, apakah Adobe Animate dengan Flash itu sama atau tidak? Ayo coba, jika ada yang masih punya pertanyaan kayak gitu, coba komen di bawah ya. Nah, bisa dilihat dari Adobe Flash History Timeline ini ya. Jadi, awalnya ada di tahun 1996 itu ada feature Flash Animator nih, terus kemudian diakuisisi oleh Macromedia, akhirnya menjadi Macromedia Flash 1 di tahun yang sama 1996. Kemudian berevolusi lagi di tahun 1997. Ini Flash 1, Flash 2, Flash 3, Flash 4, Flash 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai dengan di tahun 2016 menjadi Adobe Animate. Jadi diakuisisi oleh Adobe menjadi Adobe Animate. Secara garis besar sebenarnya Adobe Flash dengan Adobe Animate adalah sama. Yang berbeda hanya icon-iconnya dan ada beberapa penambahan fitur-fiturnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, definisinya. Adobe Animate adalah sebuah program aplikasi profesional untuk menggambar grafis dan animasi. Animasi yang dibuatnya dapat berupa gambar vektor dan bitmap. Jadi bisa vektor ataupun bisa bitmap ya. Nah, kemudian apa sih tujuan atau kegunaan dari Adobe Animate? Itu biasanya digunakan untuk pembuatan movie, pembuatan iklan, pembuatan screensaver, pembuatan logo animasi, game, web interaktif, dan ada beberapa aplikasi lainnya yang membutuhkan desain animasi yang cantik dan dinamis. Oke, langsung ke poin 4 ya. Kita belajar mengenal antarmuka dari Adobe Animate itu sendiri. Kita langsung buka aplikasinya. Animate. Di sini Ibu pakai yang Adobe Animate 2020 ya. Kita tinggal double klik, akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan awal seperti ini. Ada Home, ada Learn, ada Open. Kalau kita mau buka file, kemudian ada recent file yang telah kita save sebelumnya. Di sini ada karakter animation, ada sosial, ada game, ada education, ada ads, ada web, ada advance. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan mengenai kegunaan dari Adobe Animate ini ya. Jadi, ketika mau membuat disesuaikan dengan kebutuhan. Kan tadi ada yang pembuatan movie, kemudian ada iklan, ada screensaver, ada pembuatan logo animasi, ada game, ada untuk web interaktif dan yang lain-lainnya. Untuk saat ini Ibu coba di karakter animation ya. Karakter animation, Ibu pilih yang Full HD, High Definition, dengan ukuran 1920 kali 1080. Ini bisa dilihat di detailsnya. Width-nya ada 1920, ada height-nya 1080. Nah, jadi nanti output-nya atau hasil dari videonya adalah mode video HDTV, High Definition Video, dengan definisi tinggi yang ditandai 1080 garis horizontal resolusi vertikal. Nanti rasio aspek layar lebarnya 16:9 ya, dengan kualitas yang sangat jernih, tapi juga ukurannya juga akan tinggi. Nah, di sini ada pixel kan, ukurannya pixel. Di sini ukurannya pixel dengan frame rate 30. Maksud dari frame rate itu adalah banyaknya frame dalam satuan detik, atau bisa dikenal dengan FPS ya, jadi frame per second. Banyaknya frame dalam 1 second. Kalau 30 frame rate berarti ada 30 frame atau ada 30 gambar dalam 1 second, dalam 1 detik.
Nah, di sini ada 12 contoh file animasi yang sudah jadi. Kita bisa lihat dan kita bisa coba. Di sini ada lip sync-nya juga. Nah, di sini Ibu coba buka satu ya, yang bicycle ya. Kita coba klik. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini, tidak perlu khawatir dan bingung. Kita tinggal atur aja. Kalau Ibu sih biasanya sukanya di fit in window, jadi bisa terlihat semua nih. Ini kita coba play-nya ya, klik enter aja. Nah, terlihat ya pergerakannya. Nah, kalau misalnya di sini tuh animasinya tadi dari layer-layer. Misal nih, Ibu coba klik hide all layer ya, supaya tidak terlihat semua. Atau misalnya kita bisa melihat salah satu pergerakan aja nih. Kita klik coba nih bicycle-nya nih, kita play. Nah, ini bicycle-nya, jadi bicycle-nya ini, kemudian nah ini tangannya misalnya. Nah, tangannya turun naik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh tulis di kolom komentar atau bisa tanya langsung ke Ibu ya. Oke, kita balik lagi ya. Kita langsung klik create ya. Nah, di sini ya, biasa Ibu kalau tampilan state itu lebih suka di fit in window. Kalau misalnya kalian terserah ya. Ini adalah tampilan antarmuka dari Adobe Animate. Di sini ada menu bar. Menu bar itu berisi file, edit, view, insert, modify, text, comment, control, debug, window, help. Nah, kalau misalnya di sini ya ada window ya. Kalau misalnya ada antarmuka atau misalnya ada yang hilang gitu, misalnya ini hilang nih kayak misalnya toolsnya hilang, tidak perlu khawatir dan jangan kaget. Jadi tinggal ke window. Window itu kan tampilan jendela, jadi yang terlihat itu ada apa aja. Jadi kalau misalnya hilang tinggal klik aja. Ada lagi. Oke, ini yang pertama menu bar. Nah, di sini yang kedua adalah toolbox. Toolbox adalah tempat-tempat tools yang sering digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek, membuat teks, terus mengelola warna, dan mengatur stage juga gitu. Nah, di sini juga kalau misalnya kita klik ini, select tool, selection tool, di sini ada V. Jadi ada shortcut key-nya, short key. Jadi kalau misalnya mau cepet, biasanya langsung pencet di keyboard V aja gitu. Jadi buat lebih mempermudah dan simple. Kalau mau free transform, tinggal key. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, stage. Ini yang namanya stage. Stage itu apa sih? Stage itu adalah area untuk membuat animasi atau bisa diibaratkan sebuah kanvas. Area putih ini yang akan dilihat oleh penonton. Tadi yang Ibu jelaskan juga waktu pas dicontoh di bicycle ya. Jadi kalau misalnya ada yang di pinggir-pinggirnya itu tidak akan terlihat oleh penonton gitu. Nah, kalau di sini scene ya. Ini scene-nya baru satu. Kalau scene itu adalah area scene kita umpamakan seperti bagian adegan dari sebuah film di mana setting latar dan pemainnya dapat berbeda. Area scene kita umpamakan seperti bagian adegan dari sebuah film di mana setting layar dan pemainnya dapat berbeda. Nah, di Adobe Animate, scene merupakan bagian-bagian dari sebuah proyek yang berisi kumpulan layer, gambar animasi maupun tombol pada setiap scene, gambar, animasi objek, dan tools dan tombol dapat berbeda-beda sesuai dengan skenario bahan yang ingin kita buat. Di area scene ini juga bisa mengatur scene sesuka hati dan bisa melihat berapa banyak konten dalam scene tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke yang di bawah ya, timeline. Nah, timeline itu apa tuh? Timeline adalah sebuah panel yang digunakan untuk mengatur isi sebuah movie ini. Pada panel ini kita bisa mengatur kapan objek itu muncul dan kapan objek itu hilang. Tadi bisa lihat di contoh bicycle itu diberi nama-nama ya. Nah, kita bisa mengubah nama layer sesuai dengan keinginan. Caranya tinggal double klik aja, nanti kita langsung ganti. Misalnya kita mau coba ganti nama SMK misalnya. Nah, langsung bisa berubah. Kita double klik, nama akan berubah sesuai dengan
keinginan kita, dan gunanya untuk mempermudah dalam mengelola layer. Tadi kan kalau misalnya ada banyak tuh, jadi kita bisa tahu, oh ini layar apa, ini layar apa. Kayak tadi kalau pas di bicycle, ini layar sepeda, ini layar tangan, ini layar kaki, dan lain sebagainya. Nah, selain mengganti nama, di sini juga ada icon plus atau new layer. Kalau misalnya kita ingin menambahkan layer, kita hanya tinggal klik. Nah, jadi akan tambah layer 1, kemudian layer 2, seterusnya layer 3. Layer-layer ini juga tumpukan ya, jadi kalau misalnya dia ada di atas, berarti kalau ingin menghapus, kita tinggal hapus aja di sini di delete. Ini berdasarkan urutan ya, kalau misalnya semakin di bawah layer, berarti gambarnya itu ada di bawah. Contohnya nih, misalnya Ibu klik oval. Klik oval itu caranya tinggal klik O di keyboard, atau bisa langsung di sini nih, pilih oval tool. Nah, kita buat misalnya lingkaran. Kalau misalnya ingin presisi, tinggal pencet shift di sini. Kalau tidak dipencet shift, dia tidak presisi. Tapi kalau misalnya kita pencet shift, dia akan presisi. Nah, misal nih. Kemudian kita gambar lagi layernya. Misalnya kita buat lagi lingkaran. Nah, jadi dia layer kedua ada di atas SMK. Kalau misalnya kita buat SMK ada di atas, nah dia akan tertutup. Jadi layernya bertingkat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah tambah layer and new layer, kemudian ini ada delete, dan di sini juga ada folder. Kalau misalnya kita membuat objek yang banyak sekali, atau misalnya kita pengen buat pergerakan orang berjalan dengan gerakan tangan, kaki, dan mukanya juga nanti akan ada gerakan mata, mulut, seperti itu kan. Otomatis kalau misalnya kita buat dalam satu langsung seperti ini, pasti akan rumit ya, jadi banyak gitu, jadi bawah terus. Jadi untuk mempermudah, kita buat pakai new folder. Nanti foldernya kita buat misalnya folder wajah, kemudian folder badan, folder kaki, dan folder tangan, kayak gitu. Oke, langsung setelah timeline kita masuk ke yang namanya properties. Nah, di sini ya properties ya. Apa nih properties? Nah, properties adalah panel yang digunakan untuk mengubah atribut-atribut objek. Nanti tampilannya akan berubah tergantung objek. Kayak misalnya nih, kalau kita lagi milih V nih, V atau misalnya selection tool, nanti akan tampilannya seperti ini. Ada fill-nya, fill itu adalah warna dalam, stroke itu adalah warna luar. Kalau misalnya kita mau ngubah, nah kita lihat dulu ya, kita di mana nih. Kita aktif di layer SMK. Misalnya kita ubah objeknya, kita ubah jadi warna merah, kemudian colornya kita ubah jadi warna biru gitu. Kemudian struknya bisa kita perluas. Nah, semakin besar kan, bisa dilihat struknya, pinggirannya semakin besar. Kemudian misalnya stylenya bisa dilihat. Nah, stylenya bisa titik-titik putus-putus, atau misalnya titik-titik seperti ini, atau seperti ini, stylenya, stroke-nya gitu kan. Nah, ini juga kalau misalnya mau width-nya seperti apa, bisa disesuaikan dengan keinginan. Ini juga nanti akan ada aturan nih, kalau misalnya, kalau ini kan lingkaran, kalau misalnya sudut nanti seperti ini, ada meter join, ada bevel join, dan sebagainya. Bisa dicoba ya. Kalau kita aktif di stage, nanti akan tampilan seperti ini. Ada ukurannya. Ukurannya misalnya, ukurannya tadi ya, weight-nya berapa, height-nya berapa, stage-nya warna apa, frame per second-nya warna apa. Nah, bisa dilihat di sini juga ya. Di sini kan tadi dibilang frame per second-nya 30. Dalam 1 second itu ada 30 frame atau 30 gambar. Kita bisa lihat di sini juga nih. Nih, dilihat. Jadi di sini jadi 1 second itu ada 30 frame atau 30 gambar. Sampai sini paham ya? Semakin panjang framenya akan semakin lambat dan semakin halus gerakan animasinya. Dan semakin pendek framenya akan semakin cepat
gerakan animasinya. Nih contohnya ini ya. Ibu jelaskan dulu, misalnya di sini nih. Ini apa sih yang maksudnya titik-titik itu? Nih. Ibu hapus dulu misalnya. Ibu hapus. Ini ibu buat layar bola ya. Ini dari awal ya. Sebelumnya tadi udah ibu hapus. Perhatikan lingkaran kecil di frame 1 ini ya. Ini disebut dengan blank keyframe. Kenapa disebut dengan blank keyframe? Karena lingkaran bulatnya itu kosong. Atau tidak ada objek gambar dalam stage. Dalam gambar ini ya maksudnya ya. Kita coba sekarang pilih O lagi. Oval tool atau klik ini tadi ya. Ibu bilang ya. Klik oval tool atau klik O pada keyboard atau klik oval tool di sini pada toolbox. Kita pilih dengan drag. Kalau misalnya mau presisi kita tekan shift. Nah, oke. Nah, di sini nanti kalau tadi titik kecil putih, kalau sekarang sudah menjadi hitam. Atau disebut keyframe. Kalau tadi masih blank keyframe. Nih kita coba ya, misalnya Ibu tambahkan kita dalam 1 detik aja, gerakannya 1 detik. Gerakan 1 detik lingkaran ini berpindah ke kanan. Kita klik kanan di frame 30. Nah, di sini ketika diklik kanan, nanti akan ada pilihan seperti ini. Kalau misalnya kita insert keyframe, nah, di sini akan tetap tampil keyframe-nya. Atau misalnya kan tadi makanya di sini gelap, lingkaran gelap nih ya, seperti ini ya. Kalau misalnya kita coba ulang. Nah, kita klik kanan lagi, kemudian kita insert blank keyframe. Nah, kalau kita insert blank keyframe, nanti lingkaran bulat kosong. Makanya disebut blank keyframe. Biasanya kalau blank keyframe itu digunakan ketika kita membuat perubahan bentuk, karena objek yang terakhir itu berbeda dengan objek yang pertama. Tetapi karena kita mau sama, jadi otomatis Ibu gunakan yang insert keyframe. Jadi objeknya sama. Objek awal di frame 1, lingkarannya seperti ini dalam posisi sini. Kemudian pada frame 30, kita ubah. Nah, ubahnya itu kita geser aja dengan klik V pada keyboard atau kita pilih selection tool di sini. Kita klik kan, kemudian kita pindahkan ke arah kanan. Tadi Ibu pengen ubah ke kanan ya. Kemudian kalau misalnya kita mau perbesar, otomatis kita pilih Q aja di keyboard atau Q itu adalah free transform tools. Kita ubah menjadi besar gitu. Kita tetap klik shift karena kita pengen presisi ya. Nah, kita coba, untuk mencoba adalah enter. Nah, belum terjadi animasi ya, karena kita kan memang belum menganimasikan. Jadi kita hanya membuat objek di frame 1 dan objek terakhir di frame 30. Kalau kita ingin menganimasikan, kita klik di antaranya, kita klik kanan, kemudian kita pilih create classic twin. Nah, kita pilih OK. Nah, kita coba enter. Nah, ada perubahan kan? Jadi perubahannya dari kiri ke kanan dan menjadi lama-lama menjadi lebih besar. Semakin panjang framenya atau semakin banyak framenya akan semakin lambat gerakannya dan semakin halus. Serta kebalikannya ya, tadi kalau semakin pendek atau semakin dikit framenya akan semakin cepat gerakannya. Ini kita coba. Caranya itu ada beberapa cara. Kalau misalnya tadi bisa diubah frame per second-nya jadi lebih tinggi, cuman tidak disarankan. Yang biasanya itu hanya ditambahkan, misalnya ini bisa di blok aja, kita klik kanan, kita insert frame. Atau kita bisa drag aja langsung ke sini. Dari keyframe-nya. Kemudian kita geser aja misalnya ke 90 supaya biar terlihat jelas. Nah, tadi yang 1 detik ya. Nah, akan semakin lambat kan? Nah, kalau misalnya kita lebih cepat kan, misalnya nih, Ibu hapus frame-nya ya.
Ibu remove frame. Nah, kita play. Nah, akan semakin cepat. Nah, sudah jelas ya sampai sini? Setelah properties, kita masuk ke library. Library ini, nah di sini nih ada library ini digunakan untuk tempat menyimpan movie, suara, dan objek bitmap. Nah, ini kayak misalnya di sini nih. Tadi di sini ada twinning 1 dan twinning 2. Karena di sini tadi ada pergeseran dan perubahan bentuk ya. Oke, terus kemudian ada color. Nah, di sini color panel ya. Jadi panel untuk mengatur warna. Di sini ada warnanya, mengatur warnanya, ada dibuat no color, terus kemudian ini fill-nya, ini stroke-nya. Kemudian kalau misalnya mau dibuat gradasinya, di sini kan solid, linear, gradient, radial atau bitmap, terserah, itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan aja. Nah, kalau yang terakhir di sini ada line. Line itu di sini kalau misalnya dilihat ini mengatur nanti line left di kiri gitu kan, sama kayak pengaturan supaya nanti ketika kalau misalnya contohnya nih mau buat video pembelajaran gitu kan, biasanya ada tombol-tombol supaya lebih presisi. Nanti bisa dibuatlah seperti ini gitu kan. Atau misalnya teks juga bisa. Sampai sini sudah paham belum? Jika ada yang masih kurang paham, bisa langsung tulis komennya aja ya, atau bisa japri Ibu langsung. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian untuk video pengenalan Adobe Animate kali ini. Mohon maaf jika dalam penjelasan Ibu ada kekurangan. Nanti akan kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan penjelasan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.